Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salimah seluruh Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Syukur yang tidak terhingga, yang seharusnya senantiasa terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah diberikan karunia yang teramat besar, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan, yaitu nikmat hidup. Nikmat yang seringkali lupa untuk kita syukuri. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa ada di bulan Ramadan ini. Bagian dari keinginan, doa, impian kita selama ini bahwa kita ada diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hidup di bulan Ramadan. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, sejenak mari kita sama-sama untuk mengingat kembali peta kehidupan kita sebagai hamba Allah. Sedikit cerita, mungkin kita pernah ada pada satu situasi di mana kita mungkin pernah berbelanja, atau mungkin sebagaimana di TV-TV, mungkin di film gitu ya, bahwa kita diberikan kesempatan 5 menit untuk kemudian diberikan challenge. Anda punya waktu 5 menit. Silahkan Anda berbelanja di toko ini atau di pasar ini. Mungkin kita sering melihat adegan ini. Silahkan apa saja yang bisa Anda belanjakan. Maka siapapun orangnya, bahkan termasuk di antara kita, ketika kita dihadapkan pada situasi yang sama, kita pasti akan berpikir, apa ya yang aku butuhkan? Maka dari situ kemudian kita berpikir, apa yang akan aku belanjakan, apa yang akan aku ambil gitu ya, dari pasar atau dari supermarket atau apapun itu. Maka kita memaksimalkan waktu 5 menit yang diberikan sebagai challenge itu untuk sebesar-besarnya, semaksimalnya. Kita sambil berlari-lari, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan barang terbaik, terbanyak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Analog yang sama pada saat ini, sahabat Salimah yang dirahmati Allah, dicintai Allah. Allah berikan kita challenge 30 hari di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah memberikan kita, ini Allah memberikan kesempatan kepadamu selama 30 hari untuk mengambil sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya manfaat yang bisa kamu dapatkan. Yang benefitnya tidak hanya kamu dapatkan, tidak hanya kamu rasakan saat ini, namun akan kamu rasakan di akhir perjalanan hidupmu nanti, yaitu di akhirat nanti. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat Salimah yang saya cintai, mari kita mengingat kembali fase kehidupan kita. Saya mengingat dalam sebuah perjalanan bersama salah seorang teman dokter spesialis di tempat saya bekerja. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya fase kehidupan kita itu minimal 3 waktu, yaitu saat kita berada dalam rahim kandungan ibu kita, kemudian saat kita hidup, dan nanti saat kita mati. Demikian pula pada saat kita hidup pun dibagi dalam fase-fase. Demikian juga saat di dalam kandungan ibu kita pun dibagi dalam fase-fase, 3 fase setidaknya. 3 fase yang senantiasa ada dalam sebuah fase kehidupan. Dan sekali lagi, fase itu dibatasi oleh waktu. Bagi seorang bayi di dalam kandungan, dia dibatasi waktu, yaitu 9 bulan normalnya. Bisa lebih, bisa kurang. Ada yang lahir prematur, ada yang lebih dari 9 bulan. Setelah lahir, dia pun hidup dibatasi oleh waktu. Ada waktu yang tidak dibatasi, dan itu selama-lamanya, yaitu di akhirat nanti. Ramadan mengajarkan kepada kita akan 3 fase waktu kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dimulai dari waktu sahur. Allah batasi waktu sahur. Allah hadirkan waktu itu. Kemudian waktu
waktu berpuasa, yaitu waktu antara dia sahur dan antara dia berbuka. Dan yang ketiga adalah waktu saat dia berbuka. Awalnya adalah sahur. Itu untuk menyiapkan dirinya agar siap untuk melakukan puasa, perjalanan dari waktu sahur ke waktu buka. Baru seseorang bisa merasakan buka. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pasti pertamanya, kita harus bisa mensyukuri nikmat waktu sahur itu sendiri. Hal yang mungkin jarang kita sadari ya. Kita bangun mungkin karena kita menggunakan ya, mendengar alarm handphone kita. Selanjutnya ya sudah, mungkin baru bagi bapak-bapak begitu ya, itu sudah siap dengan kopinya mungkin gitu ya. Ada mungkin yang masih membuka handphonenya, mungkin ada yang membaca Quran. Demikian juga ibu-ibu, langsung mungkin masuk ke dapur untuk menyiapkan sajian sahur dan seterusnya. Tapi satu hal yang mungkin sering dilupa pada saat dia terbangun, apakah dia mengingat betapa syukur yang harus kemudian diutamakan? Ternyata Allah masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Satu hal yang sering dilupakan, alhamdulillah, aku masih hidup. Artinya, aku masih bisa sahur dan berpuasa di hari ini. Syukur yang mari kita kedepankan pada saat sahur, sehingga ekspresi rasa syukur itu adalah dengan kita berbahagia pada saat sahur. Ekspresi yang mungkin gitu sulit sekali untuk kita dapatkan pada saat ini, khususnya untuk generasi muda. Anak-anak kita bisa jadi yang begitu sulit untuk dibangunkan di saat sahur, karena belum bisa merasakan syukurnya karena diberikan waktu oleh Allah bisa dibangunkan pada saat sahur. Artinya harapan, doa, kesempatan itu masih ada. Itu waktu sahur. Kemudian waktu puasa itu sendiri, yaitu waktu antara sahur dan berbuka. Sebagaimana analog tadi, belanja itu tadi gitu ya, seperti itu. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan waktu puasa itu tadi untuk bisa mengambil segala hal yang bisa kita ambil atas waktu terbatas yang Allah berikan kepada kita di waktu jam puasa itu sendiri. Selama mungkin sekarang 13 sampai 14 jam mungkin, bisa jadi lebih di tempat-tempat yang lain. Apakah kita sudah benar-benar gitu ya memaksimalkan kesempatan untuk berjual beli dengan Allah itu tadi gitu ya, dengan sesuatu yang sebaik-baiknya. Dan itu tidak bisa menjadi alasan saya bekerja, saya di rumah, karena tidak menjadi sebuah jaminan apakah seorang ibu bekerja itu lebih jelek gitu ya, atau lebih kurang amalnya, lebih kurang belanjanya, atau kemudian tidak menjadi jaminan juga bagi seorang perempuan yang berada di rumahnya bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga dia bisa memaksimalkan belanjanya, jual belinya dengan Allah. Maka di 14 jam puasa itu tadi Allah memberikan kesempatan kita untuk melakukan berbagai macam ibadah amal soleh yang Allah lipat gandakan pahalanya sepanjang bulan Ramadan ini. Masya Allah, itu challenge. Seandainya ada seorang manusia yang bisa berbelanja 1 juta gitu, tergantung kita. Mungkin kita bisa berbelanja 10 juta, 1 miliar, 1 triliun. Bisa jadi, semua tergantung bagaimana kita memulai di waktu sahur, merencanakan dengan baik, ya kemudian kita berlari untuk bisa mengambil sebanyak-banyaknya peluang amal yang Allah berikan. Tibalah saatnya waktu berbuka. Maka ekspresi seorang yang berbuka normalnya itu ya bahagia, happy. Namun jangan sebagaimana yang terjadi mungkin di masa kecil kita gitu ya. Mungkin di rumah masing-masing, di daerah masing-masing punya semacam kebiasaan gitu, ngabuburit gitu ya, atau apapun alasannya. Fokus kepada buka puasa itu adalah dengan ngabuburit itu tadi, mencari makanan sebanyak mungkin gitu ya. Yang coba kalau kita tengok dalam diri kita, apakah makanan yang kita belanja itu gitu ya, snack yang kita beli itu tadi, ada cola, ada macam-macam, itu kemudian kita habiskan pada saat berbuka? Tentu tidak. Barangkali ada yang cukup dengan segelas air putih, ada yang cukup dengan 3 biji kurma,
Kalau saya biasanya dengan teh panas atau sesuatu yang panas, dan itu sudah cukup kenyang rasanya. Tetapi gitu ya, kita tetap bahagia. Kenapa? Lagi-lagi Allah memenuhi janjinya dengan kita selesai dengan puasanya gitu ya. Dan insya Allah dengan keikhlasan kita, rasa syukur kita, maka Allah memberikan kemenangan, balasan di waktu berbuka itu tadi. Ekspresi kebahagiaan, ekspresi syukur itu yang senantiasa kita dapatkan. Sahabat Salimah yang dicintai Allah, itulah 3 fase dalam hidup kita. Yaitu fase saat kita sebelum lahir, ada di dalam kandungan ibu kita. Hanya 9 bulan untuk ukuran kita manusia. Namun lama bagi yang ada di dalamnya. Masalahnya kita mungkin nggak bisa menceritakan ya, dulu waktu aku di dalam kandungan ibuku seperti apa. Tetapi dari penelitian, itu para bayi yang ada di dalam kandungan ibunya itu merasakan lama banget gitu. Terus kemudian kita lahir, kita hidup, dibatasi oleh waktu yang entah sampai kapan. Disitulah kemudian kita fight sebagaimana puasa itu tadi. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk bisa memberikan amal-amal terbaik kita. Agar saat nanti fase yang terakhir, yaitu fase akhir yaumil akhir nanti, di akhirat nanti, kita bisa mendapatkan kemenangan yang sebesar-besarnya. Karena fase terpanjang dalam kehidupan itu adalah setelah akhir hidup kita, yaitu kematian. Rasulullah SAW mendahului kita mungkin hampir 1400 tahun yang lalu. Panjang jarak antara Rasulullah dengan kita. Beliau ada di dalam kubur. Panjang. Kita tidak bisa membayangkan ketika manusia memiliki amalan yang buruk, ya, akhlak yang buruk, ibadah yang buruk, keyakinan yang buruk di hadapan Allah. Bagaimana kuburnya, apalagi jika sepanjang itu. Imam Syafi'i wafat 1200 tahun yang lalu. Bisa kita bayangkan lamanya waktu yang ditunggu di alam kubur itu tadi. Demikian mungkin nenek kita, buyut kita, sudah berapa puluh tahun atau seberapa ratus tahun, atau mungkin orang tua kita sudah berapa puluh tahun ada dalam masa penantian yang panjang, dan itu terjadi dalam setelah kematian. Dan ada masa yang tidak terbatas, yaitu di akhirat nanti. Maka Allah mengingatkan kita di surat Al-Hasyr gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Allah mengingatkan kita dalam satu ayat 2 kali diingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan siapkanlah diri kita, dirimu untuk bekal hari yang panjang, sepanjang-panjangnya hari yang tidak akan pernah terputus, tidak pernah berhenti, sebagaimana saat kita dari alam kandungan gitu ya, rahim ibu kita berhenti, kemudian saat kita mati berhenti, tapi itu selama-lamanya, abadi. Maka sahabat Salimah yang dirahmati Allah, kita sama-sama mari saling mengingatkan, menguatkan, mendoakan, menyemangati satu sama lain agar kita bisa memaksimalkan Ramadan kali ini dengan sebaik-baik amal. Kita ingat kembali, Ramadan adalah bulan ketakwaan, Ramadan adalah bulan turunnya rahmat, Ramadan adalah bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, ya, setan dibelenggu, bulannya Quran, dan berbagai macam hal kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita mungkin merasakan ketika di luar Ramadan kita tertatih-tatih untuk bisa sekedar tilawah 1 juz, tapi kita juga merasakan ketika Ramadan kemudahan-kemudahan itu didapatkan. Maka saya sering melihat, mendengar, membersamai ada teman-teman yang sampai sehari bisa 7 juz, 10 juz, Masya Allah. Mudah-mudahan kita mengikuti beliau. Ketika di luar Ramadan mungkin sulit untuk bersedekah, tapi Allah berikan pintu seluas-luasnya untuk kita bersedekah. Ketika di luar Ramadan mungkin sulit untuk bangun malam, namun di dalam Ramadan berduyun-duyun untuk sholat tarawih. Ketika sebelum Ramadan gitu ya, sulit untuk bisa bangun sahur, untuk berpuasa sunnah. Namun selama Ramadan Allah mudahkan kita untuk berpuasa. Sekali lagi saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan agar kita semua senantiasa terjaga dalam keimanan, ketakwaan, dan amal soleh.
Selamat menunaikan ibadah suci bulan Ramadan 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.